Halo. Ya, aku balik lagi mau bacain cerita dari novelah dan judulnya ini rada sedikit nacal gitu ya. Kayak yang film lagi viral sekarang dan dimohon untuk kesadarannya menggunakan headset karena mungkin akan ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Jadi, kita langsung saja baca ceritanya. Let's go. Kecelakaan maut menimpa mobil mewah Sugar Daddy. Kecelakaan maut menimpa mobil mewah itu. Mobil hitam dengan plat nomor khusus itu mengalami kecelakaan di sebuah tikungan tajam karena laju mobil yang begitu cepat hingga mobil itu susah dikendalikan dan menabrak batu besar. Di sebuah tikungan tajam, kecelakaan itu menewaskan sepasang suami istri beserta sopir mobil itu. Suara langkah kaki semakin mendekat pada ruang mayat. Gadis berumur 18 tahun itu berlari di koridor rumah sakit masih dengan menggunakan pakaian sekolahnya. Dengan nafas memburu dan penuh kepanikan, ia pergi ke ruangan mayat untuk mengecek kedua orang tuanya. Clary Amoreiza, gadis cantik dengan tubuh yang seksi, bola mata bersih dengan lensa hitam yang mengkilap, dengan rambut berwarna senada dan kulit putih bak porselen mulus dan lembut bagaikan kapas. Ia sangat cantik bak Barbie yang hidup dalam dunia nyata. Terkadang orang terpanah melihatnya. Di umur yang semuda itu, ia memiliki tubuh yang banyak mengundang mata nakal para pria. Kemana ia pergi, ia tak bisa terlepas dari pandangan pria manapun. Tapi ia memiliki sifat yang manja, dengan kehidupannya yang glamor dan serba ada. Tak heran ia adalah putri dari salah seorang pengusaha besar di kotanya. Namun hari itu kehidupannya berubah dan hancur. Kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan maut tersebut. Clary tak bisa menahan tangisnya saat melihat mayat kedua orang tuanya. Begitu pula saat kedua orang tuanya dimakamkan. Setelah pemakaman, kedua orang tuanya ia tinggal bersama pamannya. Adik tiri dari ayahnya, Leo Amoreiza. Leo memiliki seorang putri yang seumuran dengan Clary. Namanya Erlinda Amoreiza. Sama halnya dengan Clary, Erlin sangat memiliki sifat yang lebih manja dibandingkan dengan Clary. Clary yang tinggal bersama mereka membuatnya sedikit risih. Meski Clary adalah sepupunya, tapi ia sangat cemburu akan Clary. Pasalnya, Clary memiliki segalanya melebihi darinya. Rupanya, bukan hanya Erlin saja yang tak menyukai Clary. Ibu Erlin yang adalah tante Clary juga ternyata tak menyukai Clary. Ia sangat membenci Clary. Pasalnya, ibu Clary, yaitu Nadine Amoreiza, dianggap sebagai perebut oleh ibu Erlin. Ternyata dulunya Siska yang adalah ibu Erlin sangat menyukai ayah Clary. Tapi kenyataannya ayah Clary, John Amoreiza, memilih Nadine yang adalah sahabatnya dibandingkan dirinya. Terlebih lagi, Nadine yang diketahui sedang mengandung Clary. Baginya, Clary dan ibunya adalah kesialan dalam hidupnya. Demi untuk membalaskan dendamnya kepada Nadine,
Siska pun memutuskan menikahi Leo yang adalah adik dari John. Tapi setelah pernikahan, ia baru mengetahui kalau ternyata Leo adalah adik tiri dari John, anak dari wanita simpanan ayah John. Selama 2 bulan, Clary tinggal dengan keluarga pamannya itu. Namun, hari-hari ia dijebak dan disakiti oleh Clary dan Siska. Saat ia melapor pada Leo, pamannya, Erlin dan Siska justru menuduhnya yang tidak-tidak, sehingga Leo juga menjadi tidak percaya padanya. Karena kehidupannya yang semakin sulit dilaluinya dalam keluarga pamannya itu, ia pun meninggalkan rumah pamannya dan memilih tinggal di apartemennya. Tapi seluruh saham ayahnya diambil alih oleh pamannya. Sementara Clary tak mendapatkan apapun daripada saham itu. Ia hanya bermodalkan silver card-nya. Meski begitu, karena dirinya yang tak bisa berhemat, membuatnya harus mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhannya. Sementara dirinya harus bisa membiayai kehidupannya sendiri. Meski untuk uang sekolahnya, pamannya, Leo, masih memilih untuk membayarnya. Kenapa kehidupanku berubah drastis ini? Umpat gadis itu yang kini sedang memasak mie instan untuk dimakannya. Ia yang biasanya memesan makanan, kini harus memakan mie instan. Setelah makan malam itu, Clary berbaring di kamarnya dengan menatap langit-langit kamarnya. Kenapa semuanya berubah? Bahkan aku kehilangan semuanya dalam sekejap. Paman telah mengambil segala milik ayah dan tak menyisakan apapun untukku. Apa aku akan bertahan hidup seperti ini? Batinnya dengan menyatukan kedua tangannya. Tidak, aku tak boleh seperti ini. Aku akan mengambil semuanya, tapi aku butuh bantuan. Siapa ya kira-kira yang akan membantuku? Pikirnya. Nathan. Clary teringat akan seseorang. Nathan. Dia adalah Nathan sahabatnya, sekaligus pria yang selalu ada untuknya. Kini gadis itu merogoh saku tasnya, mengambil ponselnya dan menelpon pria bernama Nathan itu. Deringan ponsel membuat kedua orang yang sedang berada dalam mobil itu berhasil menoleh ke arahnya. Siapa? Tanya gadis yang duduk di kursi sebelah kursi kemudi. Nathan lalu mengambil ponselnya dengan sebelah tangannya masih memegang setir mobil. Sementara gadis di sebelahnya masih menatapnya dengan serius dan menaikkan kedua alisnya bertanya pada pria itu. Clary, ucap Nathan pelan. Ia lalu menepikan mobilnya dan menjawab telepon itu. Halo Clay, ucapnya. Gadis di sebelahnya langsung menatapnya tajam. Dengan aura yang kesal karena tak suka akan wanita yang menelpon. Halo Nathan, kau di mana? Aku sedang di jalan, ada apa? Tanya Nathan. Oh, kau akan kemana? Aku hendak ke bar. Ada apa, Clay? Bisa bertemu denganku? Bertemu? Nathan menoleh ke arah gadis di sebelahnya dengan cepat. Gadis itu menganggukkan kepalanya, mengkodekan pada Nathan agar menyetujui permintaan Clary. Baiklah, aku akan. Masih dengan menatap pada gadis sebelahnya, Nathan menjawab Clary dengan terbata-bata. Ketemu di bar aja, ucap gadis di samping Nathan. Clary, kita bertemu di bar saja ya. Maaf, aku tak bisa menjemputmu, ucap Nathan.
Baiklah, tak masalah, aku akan ke sana dengan taksi, jawab Clary di balik telepon itu. Lalu ia mengakhiri panggilan itu. Gadis yang bernama Nathan terkekeh kecil dengan hal itu. Clary tidak akan bertemu lagi ya, ucapnya sinis. Erlin, apa yang kau pikirkan? Apa kau merencanakan sesuatu pada Clary? Tanya Nathan. Sayang, kau tenang saja. Aku tak sekejam itu pada sepupuku itu. Erlin menampakkan smirknya lalu mengecup pelan pada pipi Nathan. Apa yang kau lakukan? Dengan cepat Nathan menggosok pipinya. Nathan, aku juga menyukaimu. Kenapa kau hanya melihat Clary? Aku bahkan lebih cantik dan lebih segalanya dari dia sekarang. Sindir Erlin dengan nada bahagia. Kau tak sama dengan Clary, singkat Nathan. Terserah kau saja. Dan keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka menuju bar. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya Clary tiba juga di bar itu. Betapa terkejutnya Clary saat melihat Erlin berada di tempat itu bersama Nathan. Clary, kau sudah sampai? Nathan langsung bangkit dari duduknya dan menggenggam tangan gadis itu. Erlin pun begitu. Namun, ia merangkul lengan Nathan. Meski Nathan berusaha untuk melepaskannya, tapi wanita itu keras kepala. Kenapa kau di sini? Clary menatap tajam pada Erlin yang merangkul pada Nathan. Aku datang bersama Nathan, ucap gadis itu dengan menggerekkan rangkulannya. Dasar menjijikkan, umpat Clary. Sudah, duduklah, ucap Nathan menghentikan keduanya. Ada apa, Clay? Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Nathan dengan lembut. Clary menatap padanya lalu menatap pada Erlin yang juga sedang menatapnya dengan penuh tanya. Tidak ada, aku hanya ingin bertemu denganmu, ujar Clary dengan lembut. Benarkah? Nathan berusaha memastikan, namun gadis itu hanya mengangguk dengan tersenyum manis padanya. Aku ke toilet sebentar ya, ujar Clary dengan bangkit dan mengambil tasnya. Biar ku temani. Nathan ikut bangkit dan menggenggam tangan Clary. Erlin melihat keduanya dengan senyum kecut. Bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik saja? Tanya Nathan yang sedang berjalan bersama Clary. Ya, aku baik-baik saja, singkat Clary. Di dalam bar, Erlin telah melakukan rencananya dengan menaruh obat ke dalam minuman Nathan. Dengan smirk di wajahnya, ia menyebut nama Clary. Setelah cukup lama dan Nathan kembali, mereka menemukan Erlin yang sedang menari dengan begitu banyak pria di gigolo tempat itu. Erlin! Clary terkejut melihat sepupunya itu. Apa yang dia lakukan? Umpat Nathan. Ia lalu masuk dalam kerumunan orang-orang yang sedang asik berdugem itu. Ia menarik Erlin keluar dari keramaian itu. Apa yang kau lakukan? Ucapnya kesal dengan mendudukan Erlin di sofa bar itu. Gadis itu ikut menariknya. Nathan... Gadis itu berdesis di dekat telinga Nathan dengan meraba-raba tubuh pria itu. Erlin, hentikan! Nathan dengan sigap menghempaskan tangan gadis itu dari tubuhnya. Dasar kau perempuan nakal! Clary mendorong tubuh Erlin jauh dari Nathan dan duduk di tengah-tengah keduanya untuk menjaga Nathan dari tingkah Erlin.
Ih, Erlin lalu mengambil minuman Nathan dan hendak meminumnya. Hei, hentikan Erlin. Nathan dengan sigap mengambil minuman itu dari tangan Erlin. Ih, Nathan, berikan rengek Erlin. Nathan yang tak ingin membiarkan Erlin minum lagi, dengan cepat ia meminum minuman itu sekali teguk. Berhasil, batin Erlin. Kita pulang saja, ucap Nathan diikuti anggutan Clary. Mereka pun keluar dari bar itu, dengan Nathan yang menggendong tubuh Erlin sementara Clary mengikuti keduanya di belakang. Nathan menghela napas kasar dengan meletakkan tubuh Erlin pada kursi bagian belakang. Lalu ia dan Clary duduk di depan. Clary sesaat menatap pada Erlin. Dasar gadis bodoh, merepotkan saja, umpatnya kesal sambil menatap Erlin. Lalu ketiganya pun meninggalkan bar itu. Ketiganya tiba di apartemen Clary. Gadis itu turun dan diikuti Nathan. Clary, jaga dirimu ya, ucap Nathan dengan memegang tangan Clary dan mengecup pucuk kepalanya. Clary menganggukkan kepalanya dengan tersenyum manis. Baiklah, kau hati-hatilah di jalan. Titip sepupu payahku itu ya, ucap gadis itu. Setelahnya, Nathan masuk ke dalam mobilnya lagi. Ia menurunkan kaca mobilnya dan melambaikan tangannya pada Clary, lalu pergi. Dalam perjalanan, kepala pria itu terasa sakit. Ia merasa seakan mobilnya berputar-putar. Ia lalu menepikan mobilnya dan memijit kepalanya sebentar. Erlin yang menyadari hal itu bangun. Ternyata gadis itu hanya berpura-pura tidur. Ia lalu berpindah ke bagian depan mobil dan menatap pada Nathan. Mengambil beberapa gambar dirinya dengan Nathan dengan pose yang sangat dekat, bahkan tak ada jarak. Lalu gadis itu mengambil alih kendali mobil dan membawa Nathan bersamanya. Keesokannya, Nathan tersadar dari tidurnya. Ia bangun dengan memijit-mijit kepalanya karena sakit. Perlahan, ia merenggangkan lehernya ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, ia terdiam. Ia tersadar akan sesuatu hal. Itu bukan kamarnya. Pria itu membelahkan matanya dan memutar pandangannya pada setiap sudut kamar itu. Lalu, terasa sesuatu menyentuh kulitnya. Erlin, batinnya dengan sangat terkejut. Ia menatap gadis di sampingnya dengan sangat terkejut. Lalu dengan sigap, ia membuka selimut. Dirinya sangat dibuat terkejut saat menemukan ia tak berbusana sedikit pun dengan Erlin. Apa yang terjadi? Batin Nathan dengan penuh tanya. Erlin bangun. Erlin, panggil pria itu. Gadis itu bangun dengan gerakan tangannya, menggosok matanya dan membukanya perlahan. Nathan, ucapnya pelan. Teriak gadis itu dengan sangat terkejut. Nathan, apa yang kau lakukan? Teriaknya. Hal itu semakin membuat Nathan kebingungan. Erlin, hentikan. Dengan cepat, Nathan membekap mulut Erlin. Wanita itu membulatkan matanya sempurna menatap Nathan dengan tak percaya. Ia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menggigit tangan Nathan. Sakit, desit Nathan. Apa yang kau lakukan? Tanya Erlin dengan nada tinggi. Nathan menggaruk kepalanya kebingungan.
Nathan, jawab aku. Apa yang kau lakukan padaku? Tanya Erlin lagi. Aku juga tak tahu apa yang terjadi. Aku juga tak ingat, Erlin. Nathan menjadi kebingungan. Suaranya pun gemetar. Nathan, apa yang kau lakukan? Tangis Erlin. Kenapa kau lakukan itu padaku? Bukankah kau mencintai Clary? Kenapa aku? Kenapa aku yang kau buat seperti ini? Tangis Erlin semakin menjadi. Erlin, jangan menangis. Aku juga tak tahu, Erlin. Ucap Nathan dengan terbata-bata. Lalu bagaimana? Tanya Erlin dengan masih menangis. Tenangkan dirimu dulu, tenang ya. Nathan berusaha menantang gadis di sampingnya itu. Bagaimana aku akan menjawab ayah nanti? Erlin justru menjadi semakin menangis mengingat ayahnya. Ayah akan memarahiku. Aku akan diusir oleh ayah nanti. Lanjutnya, Erlin, aku minta maaf, ucap Nathan dengan nada penyesalan. Ia sangat merasa bersalah akan hal itu dan sangat iba melihat Erlin yang menangis. Maaf, tidak akan menyelesaikan segalanya, Erta. Erlin yang tak percaya akan respon pria itu pun kesal. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Nathan polos. Apa yang kau lakukan? Pikirkanlah, kenapa kau melakukan ini? Jika kau melakukannya, kau harus bisa bertanggung jawab atasnya, Tan. Bentak Erlin. Bertanggung jawab? Erlin, kau tahu, kau bahkan bukan Clary. Ucap Nathan. Clary? Di saat seperti ini, kau masih mengingat Clary? Hei Nathan, kau gila! Teriak Erlin. Aku akan melapor pada ayahku, biar dia yang akan memberimu hukuman. Ucap Erlin dengan marah. Tidak. Erlin, jangan lakukan itu. Nathan dengan cepat menghentikan Erlin. Nathan tahu betul bagaimana sikap Leo, ayah Erlin. Meski ia terlibat begitu lembut, tapi sesungguhnya ia adalah pria yang sangat kejam. Nathan terdiam, memikirkan segalanya. Sementara Erlin menatapnya dengan penuh tanya. Nathan menarik napas panjang dan menghela perlahan. Baiklah, Erlin, aku akan bertanggung jawab padamu. Tapi untuk sekarang, jangan beritahu ayahmu dulu. Kau tahu sendiri kan kita masih sekolah. Aku akan mengatakan hal ini pada ayahmu nanti. Setelah lulus SMA, aku akan menikahimu. Karena saat itu aku baru mendapatkan posisi sebagai CEO di perusahaan ayah. Ya, ucap Nathan dengan tatapan memohon pada wanita itu di sebelahnya. Baiklah, tapi kau janji akan menikahiku kan? Tanya Erlin dengan nada lembut dan mengancungkan jari kelingkingnya. Ya, aku janji, ucap Nathan dengan mengangguk pelan. Pagi itu, Clary berangkat ke sekolahnya dengan taksi. Setelah sampai di sekolah, ia masuk ke dalam kelasnya. Di sana, ia menemukan Erlin yang sedang duduk bersama Nathan. Gadis itu hanya tersenyum, paksa menatap sepupunya itu, sembari melangkah mendekati keduanya. Nathan, panggilnya lembut. Nathan hanya menatapnya dengan tatapan dan senyuman samar. Clay, kau sudah datang? Tanya Nathan dengan senyuman samar. Iya, sahut gadis itu dengan tersenyum. Namun Erlin dengan cepat berdiri di antara keduanya, agar Nathan tak terus-menerus menatap pada Clary. Kini kedua sepupu itu menatap dengan tajam satu sama lain. Kenapa masih berdiri?
Tanya seorang pria dengan suara berat yang baru saja masuk ke dalam kelas itu. Sontak, hal itu membuat siswa dalam kelas itu terkejut untuk menatap ke arah depan. Semua terdiam. "Kenapa diam? Duduklah," pinta pria muda itu. Pria itu sangat tampan, dengan tubuh yang gagah dan kekar. Para siswi yang melihatnya saat itu langsung terkagum akannya. "Baiklah, aku adalah guru baru kalian. Aku mengajar kimia," ucapnya singkat. Lalu, ada salah satu murid yang memberanikan diri bersuara. "Pak, nama Bapak siapa?" tanya gadis itu. Pria muda itu menatapnya dengan senyum kecil. "Ah, iya, maaf. Namaku Daren Gideon," ucap Daren memperkenalkan dirinya. Setelahnya, para siswa-siswi di dalam kelas itu pula memperkenalkan diri mereka. Hari berlalu dan tibalah saatnya mereka untuk pulang. Saat keluar dari halaman sekolah, Erlin menatap pada Clary yang sedang menunggu taksi. Untuk sesaat, ia melihat ke dalam, memastikan apa Nathan telah keluar. Erlin lalu berlari menghampiri Clary saat belum melihat Nathan berjalan keluar dari halaman sekolah. "Hei," panggilnya. Clary menoleh sekilas ke arahnya, lalu kembali melihat ke arah jalan. "Kau tahu, Nathan semalam tidur denganku," ucap Erlin. Clary menoleh dengan terkejut. Ia menatap pada Erlin dengan tatapan tajam. Namun sepupunya terlihat santai saja. "Erlin, apa maksudmu?" tanya Clary dengan nada tak ramah. "Kenapa? Kau kesal?" jawab Erlin terkekeh kecil dengan menatap sinis pada Clary. "Kau gila. Apa kau benar tidur dengan Nathan?" tanya Clary lagi. Karena merasa ia tak yakin dengan sepupunya itu. "Iya, aku tidur bersamanya," ucapnya bersemangat. "Kenapa? Kau cemburu?" ucap Erlin dengan nada membentak. Clary menampar sepupunya itu dengan keras. Erlin membulatkan matanya sempurna. "Apa kau bodoh? Bagaimana jika paman tahu? Kau sudah gila. Apa kau kehilangan kewarasanmu itu?" bentak Clary. Erlin yang menatapnya dengan memegang pipinya itu membalas tamparan Clary. "Aku tak bodoh. Kau yang bodoh. Aku memang tidur dengan Nathan. Kenapa? Kami telah bercinta. Aku dan dia melakukannya. Kenapa, ha?" teriak Erlin. "Hah?" decak Clary tak menduga. "Aku peringatkan kau, mulai sekarang jauhi Nathan dan jangan pernah kau menggodanya lagi. Karena dia milikku dan akan bertanggung jawab padaku." Setelah mengatakan itu, Erlin berlalu pergi meninggalkan Clary sendirian. Clary menatapnya dengan tak percaya. Ia tak menduga sepupunya akan melakukan demikian. Meski sesungguhnya ia cinta akan Nathan, tapi hal yang dikatakan sepupunya lebih membuatnya heran. "Erlin, kau dari mana?" tanya Nathan yang kini menemukan Erlin sendiri. Sedari tadi, pria itu kebingungan mencarinya. "Ah, aku tadi bersama Vera," ucapnya dengan tersenyum manis. Keduanya lalu masuk ke dalam mobil dan Nathan menyetir mobil itu dengan perlahan. "Clary," ucapnya pelan saat menemukan Clary
yang masih berdiri di pinggir jalan menunggu taksi. Erlin yang mendengar ucapan Nathan langsung menoleh ke arah pria itu dan menatapnya tajam. "Jangan berhenti, aku tak ingin dia menumpang bersama kita," ucapnya dengan tegas dan tetap tajam. Nathan langsung menoleh ke arahnya heran. "Tapi Erlin, aku bilang jangan," bantah wanita itu. Nathan tak punya pilihan lain selain mengiyakan keinginan gadis itu. Ia hanya membunyikan klakson mobilnya saat lewat di depan Clary. Hal itu membuat Erlin sangat bahagia dan tersenyum sinis menatap ke bagian belakang mobilnya. Di saat Clary melamun menatap mobil Nathan yang menjauh, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan klakson. Gadis itu melompat karena suara klakson itu. Kaca mobil itu turun dan tampaklah seorang pria muda. "Pak Darren," batin Clary. Ia dengan cepat menunduk dengan tersenyum. "Maaf Pak," ucapnya. "Kau Clary kan?" tanya Darren dari dalam mobilnya. "Iya Pak," sahut Clary dengan malu. "Apa kau belum pulang?" tanya Darren dengan menatap ke dalam sekolah. Aku sedang menunggu taksiku Pak," ujar Clary dengan lembut. Darren menatap ke arah jalan, melihat tak ada satupun taksi yang melintas di jalanan. "Clary, biar ku antar kau pulang," ajak Darren. Tak usah Pak, sebentar lagi taksinya akan lewat," sahut gadis itu dengan nada terbata. "Sudah, ayo masuk. Jalannya sudah sepi," ucap Darren. Gadis itu pun melihat ke arah jalan. Untuk sesaat ia berpikir, lalu ia pun akhirnya menerima tawaran gurunya itu. Kebetulan keduanya tiba di apartemen Clary. Gadis itu turun dari mobil itu dan tak lupa mengucapkan terima kasih. "Clary, kau tinggal dengan siapa?" tanya Darren dengan memperhatikan gadis itu dan menoleh menatap pada apartemen itu. "Aku tinggal sendirian, Pak. Orang tuaku sudah meninggal," sahut Clary. Maaf," ucap Darren singkat. "Tak masalah, Pak." Clary berusaha untuk tersenyum dan tampak baik-baik saja. "Baiklah kalau begitu, saya masuk dulu, Pak," lanjut gadis itu dan diikuti anggukan dari Darren. Lalu ia pun melangkah masuk ke dalam apartemen itu. "Rupanya kau tinggal di sini, sayang," ucap Darren dengan tersenyum manis. Kini Darren tiba di rumahnya. Lebih tepatnya itu adalah mansionnya. Para security membukakan pagar untuk dirinya, dan mobil pria itu pun masuk ke dalam halaman mansion itu. Mansion itu sangat besar, dengan halaman yang begitu luas. Pria muda itu pun turun dari mobilnya dan melangkah masuk dengan membawa tas yang lalu di depan pintu seorang menjaga maid telah berdiri untuk menyambutnya dan mengambil tasnya itu. Darren melangkah maju dengan langkah pasti dengan kedua tangannya yang terselip dalam sakut celananya. Masih dengan senyuman manis, mengingat gadis yang dia antar tadi. "Kau sudah pulang?" tanya seorang pria paruh baya yang sedang duduk di sofa sembari menikmati minumnya. Darren mendongakkan kepalanya terkejut dengan suara itu. "Kenapa kau kemari?" tanyanya dengan dingin dan tatapan tajam. "Darren, kenapa kau melakukan pekerjaan itu?" tanya pria paruh baya itu. "Memangnya kenapa? Apa itu merugikanmu?"
Pria muda itu tersenyum sinis sembari mendudukkan dirinya pada sofa. "Kau tahu apa yang ayah inginkan darimu?" ucap pria paruh baya itu. Ternyata itu adalah Thomas, ayah Darren. "Aku tak akan melakukannya. Suruh saja anakmu itu melakukannya." Darren terkekeh kecil karena itu. "Kenapa kau tak pernah memahami ayah?" "Memahami apa? Bukankah dia yang terbaik? Kenapa kau memintaku melakukan hal itu? Apa kau tak ingin putramu menanggung segalanya?" "Kau takut ia tak mampu?" Darren terkekeh dengan setiap ejekannya kepada adiknya. "Kau tahu Charles tak dapat melakukan itu," bentak Thomas. "Kenapa? Dia juga sudah dewasa dan berhak, Pak Tua. Aku tak ingin merebut hal konyol itu darinya. Kau tahu istri tercintamu itu akan iri." "Panggil dia ibu. Kenapa kau tidak sopan sama sekali?" bentak Thomas. "Dia bukan ibuku. Dia hanya wanita jalang yang merebut ayah dari ibu dan melenyapkan ibuku. Kau berharap aku memanggilnya jalang kesayanganmu itu sebagai ibu?" Darren menatap ayahnya dengan tajam. "Darren, pulanglah Pak Tua. Aku tak punya waktu meladenimu." Darren bangkit dari duduknya dan melenggang meninggalkan ayahnya. "Oh iya Pak Tua, lain kali jika kau ingin menginjakan kaki di mansionku, beritahu aku terlebih dahulu," ucap Darren dengan tatapan sinis, lalu kembali melenggang pergi. Malamnya, pukul 23.10. Bagaimana aku akan hidup ke depannya? Uangku tersisa sedikit sekali. Ini bahkan tak bisa untuk sebulan. Clary menggertak kakinya kesal. Apa yang harus aku lakukan? Batinnya memikirkan cara untuk mengatasi masalahnya. Semua terasa sulit semenjak ayah dan ibu tiada, batinnya. Dengan mengingat kedua orang tuanya dan kehidupan sebelumnya. Kau tahu, akan ada lagi besok malam. Ya, aku juga menunggunya. Besok aku akan mendapatkan jalang untukku. Clary mendengarkan perbincangan kedua pria yang lewat di depannya. Apa maksud mereka? Batin gadis itu. Ia lalu berjalan masuk ke dalam apartemennya lagi. Sialan, kenapa wanita itu tak mau menjadikanku sugar daddy-nya? Umpat pria paruh baya yang berada dalam lift bersama Clary. Setelah sampai pada kamarnya, dengan cepat Clary melangkah masuk ke dalam kamarnya itu. Ia sangat takut akan pria yang berada bersamanya dalam lift tadi. Sugar daddy, batin Clary. Benar, pria tadi menyebutkan sugar daddy, pikirnya. Apa aku juga harus mencari sugar daddy ya? Batinnya. Tapi di mana aku akan mendapatkan sugar daddy? Aku akan mencari tahu hal itu. Clary merebahkan dirinya di ranjang kecilnya. Ia menatap langit kamarnya, lalu mengambil ponselnya dan mencari tahu cara mendapatkan sugar daddy untuknya. Setelah membaca semua hal tentang itu, ia menjadi terkejut. Apa? Pelelangan? Batin gadis itu. Jika aku melakukan itu, maka tak ada bedanya aku dengan Erlin. Tapi Erlin mendapatkan Nathan dan segalanya. Sementara aku tak memiliki apapun. Dan kenapa Nathan melakukan hal itu dengan Erlin? Bukannya dia bilang dia mencintaiku. Clary kini terpikirkan akan Nathan, mengingat semua yang telah ia lalui bersama pria itu. Namun kini, pria itu justru berbeda.
dan telah menjadi milik Erlin, sepupunya itu. Apa aku harus melakukan hal ini? Tidak nanti jika paman tahu, ia akan membunuhku. Tapi bukankah ini juga karena paman? Ia mengambil segala milik orang tuaku dan membuangku seperti ini, batin Clary. Setelahnya ia terhening sesaat memikirkan segalanya. Kenapa aku mesti memikirkan paman? Ia bahkan tak memikirkanku. Ini juga adalah caraku untuk bertahan hidup. Tapi, apa aku bisa? Apa mereka akan menerima aku ya? Batin gadis itu. Ia lalu menatap dirinya pada kaca. Aku pasti bisa. Lagian, aku sangat cantik bukan? Ucapnya pelan berusaha meyakinkan diri. Keesokannya, setelah pulang dari sekolah, Clary berdandan dengan sangat cantik dengan mengenakan pakaian yang sedikit terbuka. Sebetulnya itu adalah hal biasa baginya. Kenapa aku mengingatnya terus, umpat Darren, yang telah membaca sebuah berkas yang diberikan oleh suruhannya. Pria itu mengutuskan seorang suruhannya untuk mencari tahu tentang gadis yang ia inginkan. Setelah membaca dan melihat foto-foto gadis dalam berkas itu, ia tak dapat menahan hatinya. Sesuatu miliknya seakan mendukung hal itu. Sayang, kau akan menjadi milikku, decaknya. Tapi aku harus mengatasi satu hal untuk saat ini. Kau bahkan hanya melihat gambarmu saja. Kau membangkitkan adik kecilku, sayang. Aku tak tahu bagaimana nantinya. Tapi kau akan bertanggung jawab untuk hal ini. Kau harus bisa membuat adikku tenang nanti. Dan untuk itu, teman sepertinya kita harus mencari mangsa. Bermain solo tak akan memuaskanmu. Darren mengambil kunci mobilnya dan mengenakan jaketnya lalu pergi meninggalkan mansionnya itu. Gadis cantik yang sedang berusaha membebaskan diri dari jeratan hidup yang susah, membuatnya terpaksa melakukan pekerjaan yang sangat tak ia sukai itu. Ia masuk pada sebuah ruangan besar. Di sana sudah ada begitu banyak pria yang duduk pada kursi dengan memegang nomor mereka masing-masing. Baiklah, para hadirin sekalian, malam ini kita kembali menawarkan beberapa wanita cantik untuk kalian. Siapkan nomor kalian masing-masing, ucap seorang wanita yang menjadi MC acara itu. Lalu, tak lama seorang wanita dengan tubuh seksi itu masuk ke dalam ruangan itu dengan pakaian yang begitu ketat hingga menunjukkan seluruh lekuk tubuh indahnya. Lalu MC itu mengatakan segalanya tentang wanita itu. Kita mulai dengan 100 juta. Setelah mengatakan itu, banyak pria yang mengangkat nomor mereka sembari menawarkan. Clary menelan salvianya dengan kesusahan saat melihat hal itu. Baiklah, terlaku dengan 450 juta. Berikutnya, untuk MC itu hingga beberapa kali. Baiklah, yang terakhir, dia masih sangat muda, cantik, mulus tak ada lecet sedikit pun, dan masih perawan. Ucap MC itu dan seorang gadis cantik pun masuk. Clary, seorang pria dari kejauhan melihatnya dengan terkejut. Smirk di wajahnya pun nampak seketika. Baiklah, kita mulai dengan 3 miliar. Ya, nomor 5 di sana. 5 miliar. MC
Ada lagi 8 miliar. Ada lagi 10 miliar. Ada lagi 15 miliar. 25 miliar. Begitupun seterusnya pria itu memperebutkan Clary. 40 miliar, 50 miliar, 70 miliar, 80 miliar, 80 miliar, ada lagi, masih ada, ucap MC itu dengan semangat. Lalu seorang pria mengangkat nomornya. Ya, ada nomor 11 di sana. 900 miliar, ucap pria itu. Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Begitupun dengan Clary. Ia sangat terkejut mendengar itu. 900 miliar, harga yang sangat fantastis untuk sebuah pelelangan. 900, tidak mungkin, batin Clary. Tidak ada lagi? Baiklah, terjual dengan harga 900 miliar. Semua orang yang ikut dalam acara pelelangan itu bertepuk tangan, dan Clary sendiri berjalan menghampiri sugar daddy-nya yang bernomor 11 tadi. Betapa dirinya sangat terkejut saat melihat siapa yang membelinya dengan harga 900 miliar itu. Pak Darren, ucapnya dengan bulatan mata yang sempurna. Darren menampakkan smile-nya pada gadis itu. Tidak mungkin, apa aku harus membatalkannya saja ya? Batinnya. Sayang, panggil Darren saat gadis itu hendak memutar badannya lagi. Pak, aku ucap Clary terbata-bata. Darren menaikkan alisnya dengan tersenyum manis. Ayo pulang, ajak Darren dengan menarik lembut tangan gadis itu dan membawanya pergi bersamanya. Dalam perjalanan, Clary terdiam memikirkan cara untuk menghentikan semuanya. Pak, aku... ucap Clary tertahan. Kenapa sayang? Ucap Darren. Pak, aku tak mau melanjutkannya. Ucap Clary gemetaran. Kenapa? Aku sudah membuang 900 miliar. Ucap Darren terkekeh. Tapi... Kau takut? Darren menatap pada gadis di sebelahnya itu. Clary menganggukkan kepalanya pelan. Lalu kenapa kau melakukannya kalau kau takut? Lanjut Darren bertanya. Kini Clary hanya menunduk dan terdiam. Tak masalah sayang, kau tak perlu takut. Kau hanya perlu menemaniku setiap saat dan melayaniku, itu saja, ucap Darren. Oh ya sayang, sudah berapa pria yang menyentuhmu? Tanya Darren dengan menatap nakal pada Clary. Clary menggelengkan kepalanya dengan tertunduk. Baguslah, aku mendapatkan 0 kilo ya. Darren menampakkan smile-nya. Tak lama keduanya tiba di mansion Darren. Lalu keduanya turun dari mobil itu. Mata gadis itu langsung menatap pada mansion itu. Apa ini rumahmu, Pak? Tanya Clary dengan gugup. Ini mansionku, ucap Darren. Setelahnya ia berjalan mendahului langkahnya. Ia terhenti saat ia tak melihat Clary berada di sampingnya. Pria itu memutar badannya kembali menoleh ke belakang. Ayo masuk, ajaknya. Namun Clary masih terdiam. Pria muda itu kembali menghampiri gadis itu dan menggenggam tangannya, menariknya masuk bersamanya.
Saat melihat tuan mereka telah kembali, para maid di mansion itu langsung menunduk, memberi hormat. Tapi Darren hanya berlalu. Ia menarik gadis itu dengan lembut dan membawanya pada kamarnya. Keduanya kini tiba di depan pintu sebuah kamar. Darren membuka pintu itu dan membawa Clary masuk bersamanya. Clary menatap pada kamar itu. Kamar itu begitu besar, bahkan lebih besar dari apartemennya. Gadis itu terhening menatapnya, sementara Darren telah duduk di sofa kamarnya dengan menatap lekat gadis itu. "Baby," panggilnya, berhasil mengejutkan gadis itu. Matanya langsung tertuju pada Darren yang duduk memangku kaki dan smirk di wajahnya. Tatapan polos tanpa berpikir yang aneh-aneh. Gadis itu menaikkan alisnya saat Darren memberi kode padanya untuk melakukan tugasnya. "Apa?" tanyanya dengan heran. "Lakukan tugasmu," ucap Darren dengan terkekeh kecil dan membuka kakinya. "Tugas apa?" tanyanya lagi dengan polos. "Baby, aku membayarmu secara percuma. Lakukan 900 miliarnya," ucap Darren dengan tatapan nakal. Clary langsung tersadar akan kejadian sejam yang lalu. Benar juga, ia telah membeliku, batinnya. Tapi apa yang perlu kulakukan? Batinnya bertanya pada dirinya itu. Apa yang harus kulakukan? Clary bertanya polos, membuat Darren terkekeh dan tak tega melihatnya. Tak bisa. Aku tak boleh mengasihaninya. Jauh-jauh aku dari Amerika demi mendapatkannya. Kesempatan bagus ia melelang dirinya. Pria itu bangkit dari duduknya dan menghampiri Clary. Ia menggenggam tangan gadis itu dan menariknya dekat dengannya. Clary menatap dengan bingung dan gugup. "Akan aku ajarkan, sayang," ucap Darren dengan mendorong perlahan tubuh gadis itu pada ranjang besarnya. Apa? Apa yang akan dia lakukan? Batin Clary dengan bulatan mata sempurna dan menatap tajam pada Darren. Gadis itu tak berkutik sedikit pun. Ia hanya diam dan tak bersuah, berada di bawah kungkungan pria muda itu. Clary memejamkan matanya saat Darren mulai mendekatkan wajahnya. Respon yang bagus, batin Darren. Ia mengecup pada puncak kepala Clary dan turun mengecup pada setiap inci wajah gadis itu. Jantung gadis itu berdetak dengan kencang, bahkan 2 kali lipat dari biasanya. Dengan tangan dan menyatu di atas gundukannya, Darren melumat bibirnya gadis itu dengan candu, memasukkan tangannya pada baju gadis itu dan meremas kedua gundukannya. Tubuh Clary gemetar dengan semua sentuhan itu. Permainan pria itu pada gundukan gadis itu berhasil membuat Clary melepaskan suara indahnya. "Indah sekali, baby," bisik Darren. "Apa aku akan melakukannya dengan Pak Darren?" batin Clary. Darren yang merasakan ketakutan gadis itu pun menghentikan aksinya. "Bersihkan tubuhmu, dan mulai hari ini kau akan tinggal di sini bersamaku," ucap Darren, dan setelahnya ia keluar dari kamar itu. Clary menghela napas, lega karena itu. "Aku hampir saja, Tidak, aku tak mau membayangkannya," batin Clary. Ia menggelengkan kepala cepat dengan bangkit dari ranjang dan berlari kecil menuju kamar mandi. Harus mencari jalan dulu. Dia bahkan tak tahu cara membalas ciumanku.
Decak Darren dengan pergi lagi dari mansionnya. Apa itu layak untuk kamar mandi? Ini bahkan sebesar apartemenku. Batin Clary dengan menatap seluruh isi kamar mandi itu. Setelahnya ia berendam. 15 menit setelahnya, gadis itu keluar dari kamar mandi itu dengan menggunakan handbook. Ia bingung hendak memakai apa. Ia membuka lemari deretan pakaian Darren. Aku harus memakai apa ya? Batin gadis itu dengan menatap isi lemari Darren yang penuh dengan kemeja dan kaosnya. Wanita itu terpaksa mengenakan kemeja Darren yang berada dalam lemari itu. Setelahnya ia berbaring di ranjang pria itu. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Bahkan sekarang aku berada di rumah pria yang menjadi sugar daddy-ku. Dan payahnya, sugar daddy-ku adalah guruku. Guru yang baru saja masuk di sekolah kami. Batin Clary dengan menatap pada langit kamar mandi. Ia perlahan, matanya mulai lelah dan terpejam hingga gadis itu terlelap. Pukul 3, Darren baru kembali ke mansionnya itu. Dirinya yang entah kemana, ia bermain dengan para jalang di luar sana untuk memuaskan nafsu. Kini ia pulang dengan tubuh yang bau alkohol dan parfum wanita. Pria itu berjalan menaiki tangga rumahnya dengan meregangkan lehernya sesaat. Darren mendorong pintu itu dengan sangat keras, sehingga menimbulkan bunyi yang keras juga. Untungnya, Clary benar-benar terlelap, hingga tak menyadari suara pintu itu. Pria itu kembali menutup pintu itu dan berjalan perlahan menuju ranjangnya. Sesaat, ia dikejutkan dengan keberadaan Clary yang terlelap di atas ranjangnya. Gadis cantik ini, bagaimana dia bisa ada di sini? Apa dia jalang yang mengikutiku dari bar tadi? Batin Darren, karena berada di bawah pengaruh alkohol, ia melupakan Clary. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya pada gadis itu, menatap dengan lekat dan cukup lama. Dia sugar babyku, decaknya pelan dengan smik di wajahnya. Baby, kau sudah terlelap ah? Dengan lembut, Darren mencubit pangkal hidung gadis itu hingga Clary menggeliat karenanya. Dasar gadis nakal, aku jauh-jauh dari Amerika untuk mendapatkanmu. Sekarang aku juga harus menjadi sugar daddy-mu. Tapi kau bahkan tak mau melayaniku, bisik Darren di telinga Clary. Ia menggigit daun telinga gadis itu dengan pelan. Takut hal itu akan membangunkan gadis yang terlelap itu. Tak masalah sayang, kali ini aku akan memaafkan dan membiarkanmu. Tapi aku jamin saat aku melakukannya, kau tak akan bisa berjalan, umpat Darren. Ia lalu membuka lemarinya dan mengambil kardigannya. Aku akan tidur di sofa saja, batinnya dengan menatap sekilas pada sofa dan kembali menatap pada Cherry. Jika saja kau sudah siap sayang, aku akan berada di sampingmu. Aku takut kau memarahiku saat itu saja, ucapnya. Kecil dengan berjalan menuju sofa ke lemarnya dan berbaring di sofa itu. Paginya, Clary terbangun dari tidurnya. Ya, kini gadis itu bisa bangun lebih awal. Ia yang biasanya bangun terlambat dan bangun hanya untuk mandi dan sarapan untuk pergi ke sekolah. Setelah kematian kedua orang tuanya, ia mulai membiasakan dirinya untuk bangun lebih awal karena mesti menyiapkan segalanya. Gadis itu meregangkan tubuhnya sesaat, lalu terdiam sejenak di atas keranjang itu sambil memikirkan segalanya. Ia terkejut saat melihat Darren yang tertidur di sofa itu. Pak Darren, hatinya. Ia lalu turun dari ranjang itu dan menghampiri Darren.
Kenapa dia tidur di sini? Batin Clary. Tapi jika tidak di sini, berarti ia akan tidur bersamaku. Syukurlah dia tidak tidur bersamaku. Gadis itu teringat akan diri sendiri. Pak Darren, bangun Pak, bisik gadis itu di telinga Darren. Dengan suara yang amat dalam dan lembut. Pak, panggilnya lagi. Clary terus mencoba membangunkan pria itu hingga Darren yang terasa terganggu karena itu membuka mata dan samar-samar melihat bayangan Clary. Gadis itu justru menatapnya dengan lembut. Gadis nakal, kau menggangguku. Darren menarik tangan Clary hingga gadis itu terjatuh di atasnya. Darren dengan cepat mengubah posisi hingga gadis itu berada di bawah kungkungannya. Pak Darren, teriak Clary karena terkejut. Kenapa? Siapa suruh kau menggangguku? Ucap Darren dengan mata yang masih mengantuk. Ia lalu mengecup pada jenjang leher Clary hingga membuat gadis itu menggeliat geli. Perlahan, ciuman itu turun. Tidak, jangan, batin Clary dengan tubuh yang gemetar dan wajah pria itu terjatuh di atas gundukannya. Pak Darren, panggilnya lagi, namun tak ada jawaban dari pria itu, hingga hanya terdengar suara dengkuran. Syukurlah, ternyata dia tertidur. Clary menghela napas lega karena itu. Tapi, bagaimana aku akan bangun jika dia tertidur di atasku? Dia juga berbau alkohol. Clary tersenyum kecut karena itu. Karena tak ada pilihan lain, dirinya terpaksa hanya diam dengan semua itu, menunggu hingga pria yang berbaring di atasnya itu untuk bangun. Namun hal itu justru membuatnya kembali terlelap. Baiklah, hari ini kau urus saja semuanya, dan jika Pak Tua itu datang lagi, usir saja dia, ucap pria muda itu yang sedang menelpon dengan seseorang. Mungkin beberapa hari ini aku tak akan ke kantor. Kau urus saja pekerjaanku, jika butuh tanda tangan, datanglah ke mansionku. Untuk beberapa hari, aku sedang bersama seseorang. Jadi, kau datanglah di waktu yang tepat. Lanjutnya, dengan menatap pada gadis yang masih terlelap. Setelah mengatakan demikian, ia mengakhiri panggilan itu dan menghampiri gadis yang masih terlelap di atas sofanya. Gimana? Masih mau lanjut lagi? Ayo, lagi. Oke. Tungguin ya. Bye-bye.